Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para jamaah, pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di majelis taklim ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelancaran bagi kita semuanya. Hari ini kita masuk bab 13 tentang bagaimana banyaknya jalan untuk menuju sebuah kebaikan. Sehingga kebaikan ini tidak perlu kita mengurangi sedikit pun, tetapi banyak di antara manusia itu kadang-kadang berpikir sudah cukup baik tetapi masih kurang ya. Untuk lebih lancarnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu, adapun perkara yang kalian lakukan, yakni berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui. Para jamaah, ayat ini kelihatannya sepele, tetapi maknanya penting. Biasa kan orang ngomong Gusti Allah itu gak sehari, Allah itu tidak tidur. Maksudnya apa? Jadi perkara-perkara yang memang kita lakukan itu sejatinya direkam semua oleh Allah. Karena dalam kalimat ini ada sebuah jawaban tentang kita ini kadang-kadang kan merasa Bu. Apa yang kita lakukan itu kan merasa masih belum Allah lihat, belum Allah jawab. Maka ini menguatkan kita bahwasanya apa yang kita lakukan itu maka sungguhnya Allah tahu. Banyak orang yang mengatakan di mana keadilan Allah terhadap manusia itu, terhadap kita itu di mana? Banyak yang mengatakan demikian. Bahkan dalam sebuah ibadah pun dia merasa tidak ada Allah. Seolah-olah begitu, seolah-olah. Maka ketika kita ini merasa begitu, ini jawaban dari hati kita yang masih gelisah tentang keadilan Allah. Nah, maka dikuatkan apa yang kita lakukan itu pasti Allah akan melihat, pasti. Maksudnya apa? Jangan khawatir, kebaikan itu mesti akan sampai kepada kita. Tetapi Allah punya cara untuk membalas kebaikan kita. Caranya itu pasti indah. Makanya ada kalimat, semua itu akan indah pada waktunya. Nah, pada waktunya itu kapan? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal ini adalah waktu. Ketika waktu itu sudah datang, maka tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa mundur. Maka dari sini kita sadar betul sekali lagi Allah itu memberikan sebuah jalan yang baik bagi kita. Dan tidak perlu kita ragu tentang keadilan Allah kepada kita. Karena ada sifat Asmaul Husna yang yaitu Al-Adlu. Allah itu adil, tidak mungkin tidak adil. Pasti akan memberikan keadilan kepada kita. Tinggal bahasanya begini Pak Bu.
marilah kita ini memantaskan diri. Nah, memantaskan diri itu kira-kira seberapa banyak, seberapa kualitas amal dan ibadah kita ini, seberapa kualitas. Kadang ada amal itu yang tidak kualitas, kuantitasnya banyak tapi kualitas tidak banyak. Itu ada di antara manusia itu yang belum mengerti tentang mana yang kualitas, mana yang kuantitas. Contoh ibadah yang kualitas itu bisa dikatakan begini, Pak. Siapa yang mengatakan orang sedekah itu tidak baik? Kan tidak ada. Orang mengatakan semuanya pasti baik sedekah itu. Tetapi ada kalanya sedekah itu dihitung. Mana yang harus saya berikan dulu? Sehingga nanti kualitas yang dia keluarkan. Ada orang nyumbang 17 Agustusan. Nah, habis ini kan mau 17-an. Baik, baik. Siapa yang mau tidak baik? Baik. Tetapi ketika dilihat ada seorang janda, seorang yatim yang memang membutuhkan, maka itu lebih kualitas daripada yang kuantitas tadi. Ada besarannya berapapun, nanti kita bisa menghitung sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka semua itu Allah tahu tentang kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Itu yang tahu nanti Allah. Dalam ayat lain Allah juga menguatkan wa qala Allah taala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ini lebih ngunci lagi, Pak. Nguncinya karena apa? Di dalam ayat ini ada syarat, ada jawab. Di syarat dan jawab itu sebagai pengunci. Ada begini, pasti ada begini. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan itu, maka pasti Allah akan tahu. Nah, kalimat pasti itu dari mana? Dari fi'il ini, mestinya yaf'alu, ya'lamu, tapi dijazmkan. Ya'lamullah, maka pasti. Nah, kalimat ini sebagai pengunci. Nah, kalau di antara yang depan tadi, yang di depan tadi yang pertama itu dari kalimat isim, ini dari kalimat fi'il. Maknanya apa? Kalau isim itu sifatnya kapanpun. Tapi kalau fi'il ini sifatnya menyesuaikan. Dalam arti waktu kapan? Karena ini fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari itu ada dua zaman. Zaman hal dan zaman mustakbal. Maka dikatakan di sini fi'il mudhari itu melihat kualitas kita. Nah, kalau kualitas kita ini bagus, baik, semata-mata ikhlas karena Allah, lah itulah yang menjadi pembalasan yang luar biasa. Kadang-kadang manusia ini kan masih kepingin viral, Pak. Masih kepingin diakui oleh manusia. Kadang-kadang. Tidak ngomong kadang-kadang, memang rata-rata manusia masih kepingin begitu. Jadi kita ini antara dipuji ya, dengan dikritik itu orang masih mencari pujian-pujian. Masih mencari nilai-nilai dari manusia. Maka disitulah Allah akan tahu sesungguhnya siapa kita. Oh, dia ini apa? Ingin dipuji orang. Makanya kalimatnya kalau tidak narsis mana bisa eksis ya, gitu. Itu harus narsis dulu baru eksis. Gitu. Nah, ini kan bahaya kalau sudah punya mutu begitu. Gitu. Nah, ketika Allah mengunci demikian itu, ya'lamu itu adalah jawab daripada kalimat yang di depan, tetapi melihat keadaan zaman. Maksudnya kapan? Ketika kita betul-betul murni karena Allah, disitulah Allah akan tahu dan Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Dalam ayat yang lain, wa qala Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ayat ini sering kita dengarkan. Barang siapa yang beramal sekecil biji zarah pun dengan amal kebaikan, maka pasti Allah akan melihat. Ini maksudnya apa, Pak? Sering kita dengarkan. Tetapi ini mengunci juga. Sekecil apapun.
dimanapun, di lembah apapun, di tempat yang sunyi bagaimanapun, kalau kita berbuat baik, pasti Allah akan melihat, pasti. Ya, kadang-kadang manusia itu kan tidak merasa yakin kalau ini dilihat Allah. Maka karena tidak yakin, dia supaya yakin dimasukkan ke medsos. Nah, nanti kan dimasukkan ke medsos. Supaya yakin saja dia itu. Padahal sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau sudah dimasukkan medsos, seolah-olah dia sudah absen. Tidak ada absennya. Jadi kadang-kadang kita repot. Orang itu mau tawaf saja ngangkat HP. Assalamualaikum para jamaah. Kami lagi tawaf. Coba. Sebetulnya kan tidak perlu begitu. Kadang-kadang kita ini antara ibadah dengan kegiatan yang biasa itu tidak ada bedanya. Padahal ibadah itu tidak perlu ada orang tahu kalau kita ini ibadah. Sejatinya malah begitu. Bukan malah dipamerkan begitu. Kadang-kadang kalau sudah berangkat haji itu kepingin disebut Pak Haji, Pak Haji, Bu Haji, Bu Hajah. Kadang-kadang sering ingin dipuji begitu. Maka tidak usah kita khawatir. Kita menghilangkan batu di tengah jalan saja. Itu akan dicatat oleh Allah. Sekecil apapun. Dan tidak perlu ditampilkan. Kerja bakti. Nah itu kerja bakti itu ya kalau kita niati itu semata-mata untuk kebaikan, beramal, cukup. Jadi tidak perlu Pak RT, ini tadi tidak sayang, tidak resik Pak RT. Tidak usah begitu. Ini karena manusia itu akan jadi lalai dengan apa yang memang Allah lihat kepada kita. Tidak perlu kita begitu. Pasti Allah akan melihat. Dan tidak usah ngitung bagaimana kita ini berbuat baik. Tidak usah ngitung. Karena kalau hitung-hitungan, Allah pasti akan menghitung kita. Dan hitungan-hitungan itu sebetulnya malah merugikan kita. Merugikan itu bagaimana? Kalau kita ini kena amal kita yang banyak, itu kan seolah-olah kita ini akan malas berbuat baik. Padahal tidak ada yang tahu amal kita ini mulai berkurang. Hasil amal kita, pahala kita itu berkurang. Contoh berkurang, Pak. Tidak sengaja makan, diajak teman ngobrol. Ngobrolkan teman yang lain. Bahasa enaknya ngerasani lah kira-kira. Ini mengurangi, Pak. Grogoti. Jadi seolah-olah amal kita banyak ini mulai berkurang, ini tidak tahu, tidak sadar. Ini yang kecil itu ya. Yang kemudian yang kedua, kita membuat fitnah. Kadang-kadang orang tidak ngerti. Kadang al-fitnah itu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maknanya apa? Dosanya itu besar. Jadi orang tidak terasa memfitnah begini. Wong iku lho. Begini ketok berdua. Padahal berdua itu maklum, Pak. Di lift kan tidak mungkin. Bu, ini bukan muhrim, jangan masuk dulu. Kan tidak mungkin, karena liftnya jadi satu. Nah, tapi ada orang tidak ngerti, tiba-tiba membuat fitnah. Aku ngerti dia berdua kemarin. Opo, kita ngaji kok maksiat. Nah, padahal belum tahu kalau itu. Nah, nyebarkan fitnah begini. Amal kita ini habis, Pak. Karena apa? Dosanya besar. Akhirnya apa? Dari mulut ke mulut mesti akan ngomong. Oh iya, itu begini. Dan itu yang tidak ada orang tahu tentang bagaimana sikap-sikap kita seperti itu. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita begitu. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham tentang bagaimana sikap Allah kepada kita. Berikutnya, dalam ayat yang lain, Allah juga menyampaikan man amila amalan solihan. Man amila solihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal solih fali nafsi, maka untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekarang begini. Panjenengan saya itu lagi disakiti orang. Sakit atau bukan? Sakit. Panjenengan saya beramal itu mesti pengen amal baik. Kalau panjenengan saya disakiti orang sakit, maka ketika panjenengan didolimi, istilahnya kan didolimi itu, maka berdoalah yang baik-baik, berperilaku yang baik, jangan sebaliknya. Oh, tak godak awakmu,
tekon dia tak balas umpamanya begitu. Itu sejatinya menurunkan derajat kita. Maka ada orang berbuat buruk kepada kita, jangan membalas buruk, maka balaslah yang baik. Kenapa? Man amila sholihan falinafsi. Orang yang berbuat baik itu sejatinya balik ke dirinya. Maka kita berbuat buruk juga, maaf, menyebar berita bohong, menyebar fitnah, membalas dia, membuat berita buruk, menyampaikan aib-aibnya, sejatinya tidak menguntungkan kita. Tidak menguntungkan kita. Malah kita yang kena. Kenapa? Membuka aib orang. Kalau kita membuka aib orang, orang mulai tahu. Berarti kita menyebar virus ke yang lain. Dosa kita juga nyebar itu, Pak. Makanya ada dua. Kalau pahala jariah, kalau dosa jariah. Ini bersanggungan, Pak. Kalau amal jariah enak, kita dikirimi pahala terus. Tapi kalau kena dosa jariah, Mbok, bagaimana? Habis amal kita, Pak. Maka kalau kita berbuat baik, itu sejatinya untuk kita. Kalau kita membalas yang buruk, ya untuk kita. Nah, ini yang bahaya. Perbuatan buruk kembali ke kita, ini juga masalah. Maka tidak perlu kita berbuat yang buruk, karena perbuatan buruk itu pasti akan juga kembali ke kita. Cepat atau lambat akan begitu. Maka kebaikan yang kita lakukan sudah banyak, eman-eman nanti akan berkurang, bahkan tidak terasa akan hilang sebab kita melakukan itu. Nyuwun sewu, kira-kira apakah kita pernah angen-angen demikian, Pak? Jadi kan kadang-kadang amal itu yang kita rasakan banyak, besok di hadapan Allah itu habis. Apalagi berkaitan dengan keimanan. Ngomong gini tok itu kadang-kadang ngomong tauhid itu bahaya. Aku iki wis berbuat baik, tapi Allah kok tidak melihat saya. Mana keadilan Allah? Nah, ketika ngomong begitu, Pak, ngomong tauhid hilang ya. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Di dalam surat Al-Maidah begitu. Wa may yakfur bil imani, barang siapa yang kufur atau kafir dengan iman kepada Allah, faqad habita amaluh, maka lebur amaluhu amalnya, maka amalnya ini hilang. Coba yang kita lakukan banyak tadi, gara-gara ngomong gitu tok street hilang. Makanya kadang hati-hati. Ada amal itu yang menghabiskan, itu yang kita tidak terasa. Nah, maka kebaikan yang kita lakukan itu jalannya banyak. Jangan berbuat yang tidak baik, eman-eman, karena kita sudah melakukan perbuatan yang baik. Sekarang kita masuk ke hadis ya. Hadis yang pertama, An Abi Dzar Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Jundub beliau menyampaikan, qultu ya Rasulullah, ayul a'mal afdalu. Kira-kira amal apa yang lebih utama? Qala, Nabi menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fisabilih, dan berjihad di jalannya. Berjihad di jalannya itu panjenengan kalau sudah iman, jihad itu bersungguh-sungguh. Ada yang maknai perang, berperang di jalannya. Kenapa kok dimaknai berperang, Pak? Kadang-kadang kita ini perang juga melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang pengen enak itu kadang dilawan. Contohnya dilawan subuh-subuh waktunya ngantuk ya bangun. Nah, ya. Itu kalau tidak punya sifat perlawanan dengan nafsunya, tidak nutut, tidak bisa. Apalagi dengan umpamanya habis luar kota, ya. Itu rasanya capek. Orang yang habis luar kota capek, itu kadang-kadang umpamanya tidur, tidak ada yang bangunkan. Itu kebablasan umpamanya begitu. Itu kan juga mesti ya. Tapi ketika dia punya sifat jihad, perang, aku besok kudu tangi, aku besok harus bangun, harus begini. Itulah namanya perlawanan, perang. Perang kepada siapa? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu dipinginkan enak, ya enak terus. Nah, tapi kalau diperangi begitu, itu namanya jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah begitu.
Qultu ayyurika bi afdhalu. Qala anfusuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Jihad berikutnya, perjuangan berikutnya, memerdekakan budak yang mana yang lebih utama? Nabi menjawab, yang mana kemanfaatannya banyak, dia itu punya manfaatan yang bagus, yang kemudian harganya juga mahal. Jadi mau memerdekakan budak itu yang mahal. Kenapa? Biasanya mahal itu kuat budak itu. Kuat, bisa diandalkan. Nah, yang kedua, memang harganya mahal. Otomatis kalau harganya mahal kan kualitasnya bagus. Nah, kenapa ngomong budak? Karena dulu zaman Nabi itu perbudakan terjadi. Nah, karena terjadi kita harus membebaskan budak. Budak ini ada dua, Pak. Budak dalam arti budak asli, budak, orang diperbudak. Dan yang kedua, ada orang itu yang sifatnya diperbudak. Nah, karena orang itu sifatnya diperbudak, memang juga harus kita bebaskan dari perbudakan itu. Tidak bisa kita bayangkan. Dulu kita lihat pelacur itu, Pak. Ternyata pelacur itu ya budak. Ada kalanya dia itu mau keluar tidak boleh. Nah, maka itu juga sifat perbudakan. Karena di beberapa tempat itu yang pada waktu dulu rame-rame ya ada di Kerembangan, di Kremil dan di Doli, itu kan juga ada ya seperti itu. Orang mau keluar itu ada ancaman-ancaman tadi. Nah, perbudakan-perbudakan seperti itu juga terjadi di era-era sekarang. Orang itu diperbudak. Mulai kerja umpama. Kamu mulai kerja jam 8 sampai jam 12. Jam 12 baru boleh istirahat. Sampai jam 1. Kalau Jumatan, biasanya kan duhurnya ada yang sampai jam 11:15 sudah masuk duhur. Sudah masuk Jumat. Pertanyaannya kalau Jumatannya jam 11:15 atau setengah 12 dimulai. Jam 12 selesai enggak? Selesai. Kalau jam 12 selesai, Jumatannya si karyawan ini di mana? Kalau dia sudah dikatakan jam 12 baru boleh keluar. Nah, kira-kira Jumatannya jam berapa ya? Ini tidak nutut. Karena pernah kita diminta khutbah itu, kita sudah datang jam 11. Karena jam 11:15 masuk, jam 11 itu sudah nyampe. Untuk persiapan biasanya begitu. Dia mau takmir, Pak, mohon maaf. Masjid kita ini di lingkungan karyawan pabrik. Yang mana jam 12 baru keluar. Karena jenengan sudah datang, kita mulai jam 12 kurang seperempat aja ya. Saya tanya, jam 12 kurang seperempat nanti datangnya gimana orang-orang? Ya belum datang banyak, tapi orang-orang kampung sudah hadir. Mungkin 1 soft itu. Nah, kalau ada karyawan pabrik, berapa soft? Ya ini penuh kalau ada karyawan pabrik. Oh ya, berarti kita tunggu aja, Pak. Itu Jumatan kita jam 12 baru mulai. Nah, karena kasihan juga kalau dia tidak bisa Jumatan. Loh, Ustaz, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tunggu, tidak apa. Ya, sambil baca-baca Quran menunggu karyawan tadi. Tapi begitu jam 12 sudah masuk, kita minta adzan. Nah, karena saya tanya, biasanya adzannya berapa kali, Pak? Adzannya tergantung khotib. Ada yang 2, khotibnya minta 2, ada yang 1. Nah, terus gimana? Nah, kalau gitu gini aja, Pak. 12 kurang 5 menit adzan. Ya. Nanti jam 12 tepat adzan yang kedua. Loh, enggak apa-apa tahu Ustaz. Biasanya kayak jenengan itu 1 kali biasanya. Takmirnya begitu. Enggak apa-apa. Karena saya sifatnya untuk memanggil, ayo cepetan dan ke masjid. Akhirnya kita buat 2 waktu itu. Sebetulnya cukup 1, cuman kadang karyawan pabrik itu kalau enggak kena adzan enggak berangkat. Sekarang ini Pak, orang sekarang ini mohon maaf, dengar adzan itu enggak masuk ke masjid. Pak. Di luar ngerokok nunggu khotib selesai. Sekarang ini repot. Jadi sekarang ini saya lihat fenomenanya adalah ada orang itu
Jumatan berangkat, khotib khutbah itu dia rokokan di luar. Alasannya apa? Speakernya di luar dengar saya. Nah kemudian kalau sudah khotib selesai, aku lu qouli hadza limakum innahu wal ghafurur rahim. Nah, umpamanya sudah begitu baru rokok dimatikan masuk. Kadang-kadang ini greget nih. Ini kok masih begini. Pernah suatu saat saya balik, khutbah pertama itu cepat. Sehingga kalau cepat gupuh dia, masuk akhirnya. Akhirnya masuk ceramahnya kita yang khutbah kedua kita lamakan. Saja ini tidak benar ini saja. Tapi kadang-kadang kita balik begitu dalam rangka untuk ngubah jamaah tadi. Jamaah itu tidak diubah, tidak teles. Kadang-kadang dikum tidak teles, dipegak garing gitu kadang-kadang. Akhirnya kita buat begitu. Ya kita sampaikan di dalam surat Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kita sampaikan begitu. Lah wong bekerja dan suruh ninggal, apalagi rokokan, cangkrukan, ya tinggalan dicek nanti. Kadang-kadang orang-orang itu tidak sadar. Nah itu fenomenanya sekarang begitu. Nah, maka khotib takmir juga harus cerdas. Nah, kadang-kadang kenapa kita menggunakan adzan itu, ya karena memang di adzannya aja tidak qomat, tidak berangkat. Jadi nunggu qomat kadang orang sekarang. Apalagi pas rumahnya dekat masjid itu kadang. Nah sekali lagi perbudakan itu terjadi. Kapan? Sekarang pun masih terjadi. Maksudnya apa? Bukan perbudakan asli budak, tapi sifat budaknya yang tergadekan begitu. Yang harus ditebus dengan begitu. Kemudian dikatakan lagi, qultu fa'ilam fa'ala. Jika saya tidak bisa melakukan, bagaimana keadaan seperti itu? Maka Nabi pun juga menyampaikan, lakukan apa yang sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya bagaimana, seperti apa ya, kita ini jangan terus, maksudnya sahabat Jundub ini kan kepingin amal yang besar, tapi kecil, biayanya kecil namanya. Amalnya, pahalanya pengen besar, tapi pengeluarannya kecil. Maksudnya begitu. Qultu, ya Rasulullah, ara'aita inda uftu an ba'dil amal. Apakah panjenengan tahu ya Rasulullah, ketika saya ini lemah di dalam melakukan sebuah amal? Qala, Nabi menjawab, takallafu sara'aka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Nah, ada amal yang murah tapi hasilnya besar. Karena sahabat itu ngomong, saya ini kadang lemah Nabi, lemah untuk berbuat. Kadang-kadang saya tidak mampu. Nah, kalau kamu tidak mampu, Nabi mengasih solusi. Tidak usah berbuat baik, cukuplah mencegah perbuatanmu yang buruk. Itu sudah luar biasa. Tidak usah berbuat baik, cukuplah mencegah perbuatan buruk dirimu, karena itu akan berdampak kebaikan pada dirimu dan mengalahkan nafsumu. Luar biasa, Pak. Jadi ini amalan yang tidak dia tidak bayar lah ya. Tapi kan besar ini. Amalan yang tidak bayar, tidak mengeluarkan biaya, tapi hasilnya luar biasa. Apa itu? Mencegah perbuatan buruk diri kita. Itu sudah luar biasa. Contohnya buruk. Jenengan itu kalau marah, siapa yang berani ngerim marah jenengan? Yang bisa ngerim marah jenengan siapa? Kalau kita marah itu, yang bisa ngerim siapa? Ya diri kita. Maka diri kita bisa ngerim itu luar biasa. Kadang-kadang kita ini bolak-balik sabar. Awas kan. Itu kalau sudah ngomong begitu kan sudah luar biasa. Maka ketika dia ngerim dirinya itu, nah itulah yang dikatakan perbuatan yang luar biasa. Sehingga Nabi menyampaikan, amal gak usah angel-angel. Cegahlah dirimu berbuat buruk. Berbuat buruk kan macam-macam. Terus tidak usah ngerasani, tidak usah begini, tidak usah mengolok-olok, tidak usah menyebar fitnah, tidak usah menjatuhkan. Cukup Anda berbuat untuk dirimu.
Umpamanya kita mau, maaf, namanya orang Pak ya, mau ngambil milik orang. Kalau mencegah, ojo. Ini sudah bagus. Mencegah dirinya yang berbuat buruk, itu luar biasa pahalanya. Tidak usah neko-neko, tidak usah yang lain-lain. Mencegah dirinya saja jatuh pada yang buruk, itu sudah luar biasa. Karena apa? Dampak keburukan keburukan kita, mesti akan kenai orang. Supaya tidak kenai orang, diri kita direm. Nah ini ternyata kelihatannya sepele, tapi dia abot. Kelihatannya sepele tapi berat. Karena dampak buruk kita itu mesti kepada orang lain. Kalau tidak percaya, jenengan saya kan sudah ini. Kita ini kalau capek, anak garai, emosi. Kurang ajar. Sing gedhe awakmu iki sapa? Nah, coba. Sudah ungkit-ungkit begitu. Sing gedhe awakmu iki sapa? Kon gak ngerti ta bapakmu tek akeh. Nonton awakmu macam-macam. Mulai coba. Tunda-tunda keluar semua. Kelihatannya begitu, anak jadi merasa bapakku gak ikhlas, akhirnya tambah panjang gitu. Nah, perbuatan buruk yang kita lakukan kalau kita tahan, itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Berikutnya Pak, ada sebuah hadis lagi yang Nabi sampaikan. Asani an Abi Dzar Aidon radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum shadaqah. Waktu masuk pagi bagi setiap orang itu akan merasakan keislaman dirinya, yaitu dengan cara dia mengeluarkan sebuah sedekah. Sedekah itu makna yang sering kita dengar itu kan mesti mengeluarkan duit. Sedekah itu. Padahal sedekah itu tidak harus duit. Apa itu? Tidak harus duit. Fakullu tasbihatin sedekah. Tasbih kita ini sedekah. Dengan saya jalan subhanallah, alhamdulillah, itu sedekah. Maka wiritan kita habis sholat itu ya sedekah. Makanya kadang-kadang ada orang yang habis salam pelencing, lamcing itu, habis salam terus pergi. Ya memang belum sedekah. Secara ini, apakah dia tidak bisa? Mungkin kalau ada keperluan sambil jalan juga bisa. Pulang menuju rumah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sambil jalan. Karena apa? Ada keperluan yang memang dia. Nah, maka setiap langkah kita membaca tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap pujian kita dapat nikmat alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Tahlil kita la ilaha illallah, itu sedekah. Makanya tidak bisa kita pungkiri kalau kita berbuat baik itu semua sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap kita takbir, Allahu akbar, luar biasa ya. Nah, itu juga sedekah. Semangat kita kadang-kadang memang tidak ada takbir tidak semangat, Pak. Takbir, Allahu akbar, umpamanya begitu. Itu karena sedekah. Diniati sedekah. Jangan diniati ketemu. Dulu Bung Tomo kalau tidak baca pakai takbir tidak semangat. Ayo, tukang becak semuanya. Pokoknya semangatnya begitu. Nah, takbir kita juga diniati sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan yang baik itu juga termasuk sedekah. Nak, ini ayo piket. Ini diajari. Nah, piket itu kadang-kadang wali murid itu juga salah pengertian. Anaknya dibuat piket, anakku kok wis sekolah yang bayar, disuruh kerja. Itu sebetulnya bukan untuk kerja, tapi karena memang anak itu harus dilatih begitu. Kemarin kan sosialisasi ke sekolah, itu kepada wali murid. Wali murid itu saya lihat beberapa, saya amati juga tidak mau anaknya dibuat untuk begitu. Nah, maka sebetulnya itu mengajak untuk yang baik. Nah, coba Pak, Bu, saya tanya, kira-kira jenengan pilih mana? A,
anaknya pintar, tapi tidak bisa membersihkan kamar tidur. Yang B, tidak patek pintar, tapi membersihkan kamar tidur. Tanpa diperintah. Pilih yang mana? Saya punya jawaban, jenengan saya paham. Tidak bisa C jenengan. Nilainya bagus, baik, pintar anaknya, bisa membersihkan kamar tidur. Tapi biasanya begini ini 99% jarang, Pak. Yang C itu jarang. Karena apa? Biasanya anak yang pintar, cerdas itu, suruh resik-resik tidak bisa. Seperti kita ini kadang-kadang, saya jenengan lihat, kamarnya berantakan itu, darahnya O. Senengannya anak cerdas, tapi ya kamarnya berantakan begitu. Winter anaknya tak. Makanya dulu dosen saya juga guyoni, zamannya UNAS. Bu, Pak, pilih UNASnya baik, nilainya 100, tapi tidak bisa gosok gigi. Dengan anak yang nilainya cuma 60, tapi rajin gosok gigi. Pilih mana? Namanya orang tua, namanya ini, mesti pilihannya yang C. Nilai 100, rajin gosok gigi. Nah, tapi kini pilihan-pilihan ini tidak banyak kan Pak. Nah maka kalau kita melihat dari sini, kita ini sadar, memerintahkan kebaikan itu mesti ada efeknya. Kadang-kadang kalau kita, orang tua kita dulu ngajari kita kan lebih nemen daripada kita. Nah, kita ngajari anak itu sekarang agak nemen ya, anaknya sudah mulai. Nah, kita dulu di suara begitu ya, aman-aman saja kan kita. Itu perintah yang baik, meskipun kadang-kadang pedih ya. Wa nahyun anil mungkar sedekah. Mencegah dari kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Lihat ada teman mau berbuat buruk, kita yang nyegah, itulah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarkauha minad duha. Semuanya tadi, Pak. Sedekah-sedekah dalam bentuk-bentuk tadi itu terangkum di dalam 2 rakaat sholat duha. Makanya kalau kita ini kepingin maaf loh, kenapa ada kalimat wong lek kepingin sugih sholat duha? Pernah dengar ini Pak? Pak, sering ya dengar. Lek kepingin sugih sholat duha. Bukan masalah duhanya yang buat sugih, tidak. Tapi karena sholat duha itu merangkum daripada kita berbuat sedekah. Nah, karena berbuat sedekah itu mulai dari kita maaf berbuat bayari apa, kemudian kita baca tasbih, tahlil, semuanya terangkum di sholat duha. Kenapa kok dikatakan sedekah di sholat duha? Panjenengan itu kalau sholat duha diakui atau tidak? Ini saya kadang-kadang sholat duha itu kan karena sunnah ya, kan rotok malas Pak. Kira-kira lagi, saya hanya nebak-nebak saja. Kadang-kadang orang itu sholat duha itu rotok malas, apalagi maaf, duitnya serotok akeh. Kalau uangnya agak banyak itu biasanya duhanya agak malas. Ini di luar Ar-Rayyan Pak. Ar-Rayyan kan insya Allah rajin-rajin kan, kira-kira begitu kan. Nah, di luar Ar-Rayyan itu begitu. Nanti kalau duha itu biasanya pas butuh. Makanya dulu Sayyidina Umar itu pernah nyeret orang yang sholat duha itu berlama-lama di masjid. Nggak mau nyambut gawe, diseret. Kamu itu donga-donga tok gak gelem nyambut gawe. Ayo sudah. Kenapa demikian? Karena dia salah menempatkan. Kalau waktunya siang pagi gini ya kerja. Nabi Muhammad pun juga kerja. Nah, semuanya kalau pikir begitu jadi baik. Maka Bapak Ibu, duha itu bukan berarti yang sholat ini menjadikan kaya, bukan, tetapi memang karena sedekah itulah yang membuka pintu rezeki. Tetapi ada hadis lain, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu sedekah. Maka setiap apapun yang bisa kita lakukan ya termasuk sedekah. Cuman memang begini Pak, ada macam-macam ya. Ada orang itu kalau yang dia kaya, punya duit, nah sedekahnya duit. Ada orang itu yang tidak kaya atau kurang kaya, maka sedekahnya bisa bentuk seperti ini, tasbih, tahlil dan sebagainya dibaca.
Dan juga termasuk yang tidak mampu pun juga bisa dengan cara dia melakukan yang mampu seperti itu. Jadi intinya dalam bentuk perbuatan yang banyak menuju jalan kebaikan itu sangat luar biasa. Maka luar biasa itu bisa kita lakukan dengan cara kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dengan cara yang sedikit atau yang kecil tetapi bisa mengakibatkan pahala itu banyak. Tidak perlu mahal tetapi pahalanya banyak. Dan tidak perlu boros tetapi pahalanya kecil. Mengeluarkan duit banyak tapi pahalanya kecil. Yaitu ketika kapan? Ketika kita niat bukan karena Allah, itulah yang menjadikan kecilnya pahala kita meskipun pengeluarannya juga banyak. Wallahu a'lam bishawab.